البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk ke penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-32 dari surat Al-Maidah juz yang ke-6. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya sambungan daripada peristiwa kejadian yang kemarin yang sudah kita sebutkan, bahwasannya disebabkan karena awal mula ada adanya pembunuhan yang pertama kali dilakukan, yaitu kisah Habil dan juga Qabil. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya Allah Ta'ala tetapkan suatu hukuman untuk Bani Israel dengan hukuman yang berat. Kita akan lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala berkata, min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Artinya, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan disebabkan karena pembunuhan tersebut, akhirnya kami syariatkan untuk Bani Israel dengan suatu syariat, yaitu barang siapa yang bunuh suatu jiwa tanpa ada jiwa yang lain yang dibunuh, maksudnya tanpa qisas, aw fasadun fil ard, atau orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, faka'annama qatala an-nasa jami'a, maka seakan-akan membunuh semua manusia. Satu jiwa yang dia bunuh seakan-akan membunuh semua jiwa manusia. Dan sebaliknya, wa man ahyaha, dan barang siapa yang menghidupkan manusia, maksudnya tidak membunuh, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan dia menghidupkan semua manusia, karena posisinya menjaga na barakallahu fikum darah, agar tidak terjadi pembunuhan di situ. Wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepada mereka para rasul kami membawa bayyinat, penjelasan, keterangan. Summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Kemudian sesungguhnya kebanyakan di antara mereka setelah datang petunjuk, datang keterangan, datang hujjah, malah justru mereka semakin melampaui batas di muka bumi ini. Bukan semakin bertaubat, bukan semakin kembali kepada kebenaran, namun justru semakin semakin jahat, semakin melampaui syariat Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perkara-perkara telah larang dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah Taala perintahkan. Allahumma musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, berkata ahli tafsir asbahumullah, bisababi jinayatul qatl, disebabkan karena tindakan kejahatan, kriminalitas pembunuhan, hadhihi, maksudnya yang telah terjadi pada pembahasan sebelumnya, itu kisahnya Qabil dan Habil. Syara'na li Bani Israil, kami syariatkan untuk Bani Israil. Perhatikan tafsirannya itu ya, simak baik-baik. Annahu, bahwasannya man qatala nafsan bi ghairi sababin min qisasin aw fasadin fil ard
bi ayyi naw'in min anwa'il fasad al-mujib lil qatl kasyirk wal muharibah. Artinya apa ketetapan tersebut, hukum tersebut, syariat tersebut apa? Bahwasanya barang siapa yang membunuh suatu jiwa, satu jiwa saja, dia membunuh tanpa sebab, baik sebab tersebut berupa qisas atau sebab karena membuat kerusakan di muka bumi, atau dengan salah satu macam atau jenis daripada jenis-jenis kerusakan yang mengharuskan dia itu dibunuh, seperti kesyirikan, wal muharibah, yaitu membuat peperangan, membuat keonaran, kehancuran, karena nanti ada ketetapan hukum bagi orang yang membuat kerusakan, kerusuhan, keonaran di muka bumi ini. Hukumannya berat nanti. Nah, barakallahu fikum. Apa ketetapan dan syariat tersebut? Faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka seakan-akan orang tersebut membunuh semua manusia. Satu jiwa yang dia bunuh seakan-akan apa? Membunuh semua manusia. Bayangkan satu orang saja yang dia bunuh. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Faka'annama qatalan nasa jami'a fima istaujaba min 'azimil 'uqubah min Allah. Karena apa? Ini sebagai bentuk betapa besarnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Membunuh satu jiwa seakan-akan membunuh semua manusia. Wa annahu man imtana'a 'an qatli nafsin harramahu Allah faka'annama ahya an-nasa jami'a. Begitu pula, perhatikan baik-baik tafsirannya itu ya, simak. Begitu pula barang siapa yang menjaga diri, menghalang-halangi dirinya, mencegah dirinya untuk tidak membunuh jiwa yang Allah telah haramkan, maka seakan-akan dia telah menghidupkan manusia semuanya. Jadi menjaga apa? Kehormatan manusia. Fal hifadhu ala hurmati insanin wahid hifadhun ala hurumatin nas kullihim. Masyaallah. Menjaga kehormatan satu orang saja itu adalah bentuk menjaga kehormatan manusia semuanya. Jadi maksudnya apa? Tidak menumpahkan darah manusia, tidak membunuh manusia satu orang saja, itu dimaknakan apa? Seakan-akan telah menjaga darah semua manusia. Nah, seperti itu. Karena apa? Menahan tadi itu. Nah. Walaqad atat bani Israil rusuluna bil hujjat wad dalail 'ala sihhati ma da'awhum ilaih minal iman bi rabbihim. Dan sungguh telah datang di hadapan Bani Israil utusan-utusan kami membawa hujjat, yaitu membawa 6 argumen-argumen, keterangan dan juga bukti-bukti, petunjuk-petunjuk yang menunjukkan apa? 'Ala sihhati ma da'awhum, yang menunjukkan akan benarnya yang mereka dakwahkan, yang mereka seru, berupa apa? Beriman terhadap Rabb mereka. Wa ada ma furida alaihim, dan juga yang menunjukkan atas apa? Menunaikan apa yang telah diwajibkan atas mereka. Summa inna katsiran minhum ba'da maji'ir rusul ilaihim la mutajawizuna hududallah birtikabi maharimillah wa tarki awamirihi. Allahul musta'an. Keadaan mereka, perhatikan barakallahu fikum. Kemudian kebanyakan mereka setelah datang para rasul di hadapan mereka, justru mereka melampaui batasan. Mereka berbuat kedzaliman, melampaui batasan itu, melampaui, melanggar ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengerjakan perkara-perkara yang Allah telah haramkan dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah telah perintahkan. Itulah keadaan mereka Bani Israil. Tidak semakin taubat, tidak kembali, namun justru semakin menjadi-jadi, semakin apa? Jahat, semakin melampaui batasan-batasan yang Allah Taala telah tetapkan. Allahul musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Dari ayat yang mulia ini, nah barakallahu fikum, bahwasanya pentingnya kita menjaga darah kaum muslimin dan tidak bermudah-mudahan untuk mengalirkan atau menumpahkannya. Karena di dalam syariat Islam tentunya sudah kita lewati pembahasannya, enggak diperbolehkan, haram, tidak dihalalkan, nah barakallahu fikum, menumpahkan darah kaum muslimin kecuali disebabkan karena salah satu 3 perkara. Pertama karena apa, Ahmad? Qisas. Yang kedua apa, Iqbal? Murtad. Yang ketiga apa? Nah barakallahu fikum, Isa.
Qisas murtad yang ketiga rajam. Karena rajam ya, karena perzinaan yang dilakukan apa? Orang yang sudah menikah itu rajam. 3 itu baru diperbolehkan. Adapun selain itu haram mengalirkan darahnya kaum muslimin. Nah, ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum ayat yang selanjutnya, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ngeri. Ancaman bagi orang-orang yang bikin kerusakan, keonaran, kerusuhan di muka bumi, dan ancaman bagi orang-orang yang menantang perang. Siapa yang tantang? Allah dan Rasulnya. Bayangkan, kita lihat ancamannya. Hanya saja balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Memerangi Allah dan Rasulnya diantaranya apa? Yaitu membenci, memusuhi wali-wali Allah. Nah, barakallahu fiikum, membenci, memusuhi orang-orang mukminin, orang-orang muslimin. Itu termasuk bentuk memerangi Allah dan Rasulnya, dan juga melanggar syariatnya. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi. Apa balasannya? An yuqattalu, yaitu mereka dibunuh. Balasannya dibunuh. Ayusallabu, atau salib. Paham ya? Disalib, dibunuh. Ada yang berikutnya lagi, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka dengan cara bersilang. Bersilang kalau bikin keonaran, kerusakan, baik perampokan, pembegalan atau yang semisalnya, intinya bikin kerusakan di muka bumi. Hukuman pertama kali dipotong tangan dan kaki bersilang. Maksudnya bagaimana? Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Ngulangi lagi, tangan kiri dipotong, kaki kanan dipotong. Seperti itu. Balasannya ngeri. Itu aslinya seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Karena dalam rangka untuk menjaga apa? Menjaga jiwa manusia tadi itu. Nah, biar tidak ada keonaran. Kemudian hukuman berikutnya, au yunfau minal ard, atau dia diasingkan dari muka bumi ini, dipindahkan dari kampungnya ke kampung yang lain, diasingkan di sana, dipenjara. Nah, barakallahu fikum, sampai kapan? Sampai dia mau bertaubat. Sampai dia mau bertaubat. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi berikutnya. Dzalika lahum khizyun fid dunya, yang demikian itu bagi mereka adalah kesengsaraan di dunia, walahum fil akhirati 'adzabun 'adzim, dan kelak di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih dan juga besar. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya atau tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Perhatikan baik-baik, simak tafsirannya tersebut. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa yubarizunahu bil adawah wa ya'taqiduna wa ya'taduna ala ahkamih. Artinya, sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan menantang Allah, menantang, menghadang Allah Ta'ala bil adawah, dengan permusuhan, memusuhi agamanya, memusuhi syariatnya, menentang atau semisalnya, wa ya'taduna ala ahkamih, dan juga justru apa? Merobek-robek, membikin kejahatan terhadap hukum-hukumnya, wa ala ahkami rasulih, dan juga berbuat tindakan kejahatan terhadap hukum Rasulnya, wa yufsiduna fil ardi biqatlil anfus, dan juga membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh jiwa manusia tanpa sebab, membunuh sana, membunuh sini, bermudah-mudahan mengalirkan darah manusia, wa salbil amwal, ya kan, dan juga mengambil harta manusia, pembegalan, perampokan, itu hukumannya ngeri aslinya. Kita lihat di sini barakallahu fikum. An yuqattalu, hukumannya mereka hendaknya dibunuh. Yuqattalu, dibunuh. Nah, au yusallabu ma'al qatl, atau disalib tapi tetap dibunuh. Disalib ma'ruf ya, disalib, diikat di kayu biasanya. Nah, kita lihat nanti makna salib itu apa. Au yusallabu ma'al qatl was-salb an yushadda al-jani 'ala khashabah, yaitu pelaku tindakan kriminalitas kejahatan tadi itu diikat di atas kayu.
Diikat, enggak harus salib kayak orang Katolik atau Kristen, itu enggak harus ya. Intinya diikat di kayu kemudian dibunuh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Nah, diikat dengan apa? Diikat di atas kayu tadi itu. Nah, barakallahu fiikum. Kata beliau, al-mufassirun asbahumullah as-salb an yushadda al-jani 'ala khashabah, yaitu pelaku tindakan kejahatan tadi diikat di atas kayu. Nah, kemudian hukuman berikutnya, autu qta'yadul muharib al-yumna wa rijlul yusra. Perhatikan ini makna silang. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Makna silang itu maksudnya bagaimana? Dipotong secara silang itu maksudnya bagaimana? Disebutkan di sini wa qta'yadul muharib. Atau orang yang memerangi tadi itu dipotong tangannya. Tangan yang mana? Al-yumna, yang kanan. Dipotong tangan yang kanan. Wa rijlu al-yusra, kemudian kaki yang kiri. Kan kanan dipotong dulu, kaki kiri juga dipotong. Ini kalau pertama, kedua nanti kalau ngulangi baru tangan satunya potong, kaki satunya juga dipotong. Jadi semuanya akhirnya ujung-ujungnya enggak punya 6 tangan dan kaki. Wal iyadu billah. Naam. Fa illam yatub, jika enggak tobat masih ngulangi lagi, sudah terpotong tangan kanannya, kaki kirinya kok masih ngulangi lagi enggak tobat, tuqta yadul yusra wa rijlul yumna. Allah musta'an. Dipotong lagi tangan kirinya dan kaki kanannya. Faham maksudnya ini ya? Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Naam. Pastikan tidak ngantuk ya. Perhatikan baik-baik di sini. Allah musta'an. Naam. Apa kata beliau di sini? Jadi dipotong tangannya. Kalau pertama kali dipotong tangan kanannya, kaki kirinya. Ngulangi lagi enggak tobat, dipotong tangan kirinya, kaki kanannya. Ini balasan bagi orang-orang yang tindakannya jahat. Karena terkadang antum saksikan orang-orang begal bagaimana. Itu istilahnya enggak pernah, dalam artian enggak kasihan gitu ya. Terkadang dibunuh, terkadang barakallahu fi korbannya dibunuh, disengsarakan atau istilah disiksa atau yang semisalnya ya. Hukumannya berat ini ya, hukumannya berat aslinya. Nah, pembegal, perampok atau mengambil harta kaum muslimin atau mengambil harta secara barakallahu fikum dengan cara zalim atau kedzaliman. Kita lihat lagi berikutnya, au yunfau ila baladin ghairu baladihim, atau dia diasingkan ke suatu negeri yang bukan negeri mereka, diasingkan. Diapakan diasingkan di sana? Wa yuhbasu fi sijni dzalikal balad. Di sana itu diasingkan bukan seenaknya, di sana dipenjara, ditahan di dalam penjara negeri tersebut. Sampai kapan? Hatta tadhhar taubatuhum, sampai nampak tobatnya mereka. Kalau tobat baru dilepaskan, kalau tidak tetap di penjara. Wa hadzal jazaa'ul ladzi a'addahu Allah lil muharibin. Inilah balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, yang Allah telah siapkan. Inilah balasannya. Huwa dhillun fid dunya, yang mana itu semuanya balasan tadi ada kerendahan bagi mereka di dunia, walahum fil akhirah adzabun syadid illam yatubu, dan nanti di akhirat masih mendapatkan azab yang pedih jika mereka tidak mau bertaubat. Allahul musta'an. Ngeri barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kalau tobat bagaimana? Berikutnya, qala Allah Ta'ala berkata, illa alladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Masyaallah. Kalau tobat jadi maafkan. Kalau tobat dimaafkan. Nah, barakallahu fikum, tidak dihukum, tapi dimaafkan kalau barakallahu fikum kalau bertaubat. Tapi kalau enggak bertaubat baru dikasih hukuman. Paham ya? Dibiarkan di penjara di negeri tersebut, diberi hukuman kalau tidak mau bertaubat. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kecuali kalau mereka taubat sebelum kalian menguasai mereka. Sebelum menguasai, menangkap mereka atau menyiksa mereka atau menghukum mereka, taubat, fa'lamu, maka ketahuilah annallaha ghafurur rahim, bahwasanya Allah Ta'ala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Qala al-mufassirun asbahumullah, berkata al-tafsir rahimahumullah atau asbahumullah, lakin man ata minal muharibin min qabli an taqdiru alaihim wa ja'a ta'i'an nadiman. Akan tapi orang yang datang dari kalangan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tadi itu, yang memerangi Allah dan Rasulnya, membuat keonaran, kerusuhan tadi, kalau mereka datang sebelum kalian menguasai mereka
datang dalam keadaan taat, nadiman, menyesali, fa innahu yasqut anhu makana lillah. Maka urusan dia dengan Allah Taala gugur sudah. Paham ya? Maksudnya dimaafkan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'lamu, maka ketahuilah ayyuhal mu'minun, wahai segenap kaum mukminin, annallaha ghafurun li'ibadihi rahimun bihim. Bahwasanya Allah Taala zat yang Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya dan zat yang Maha Penyayang terhadap mereka. Jadi kesimpulannya kalau taubat ya dimaafkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau taubat dimaafkan. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, berikutnya ayat yang ke-35, perhatikan baik-baik. Qala Allah Ta'ala berfirman atau berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah kedekatan diri kepadanya dengan mentaatinya. Wajahidu fi sabilihi, dan jihadlah kalian di jalannya, la'allakum tuflihun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun atsabahumullah, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi. Wahai orang-orang yang mereka jujur imannya kepada Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya. Khafullaha, takutlah kalian kepada Allah ini. Takutlah kalian kepada Allah Ta'ala. Wa taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amal bima yurdih, dan mendekatkan atau jadikanlah kalian mendekatkan diri kalian kepada Allah dengan mentaatinya dan beramal dengan amalan-amalan yang membuat Allah Ta'ala ridha. Jadi, nah barakallahu fikum, bukan sekedar takut saja tapi apa? Taqarrub, yaitu mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan mentaatinya dan beramal dengan amalan yang membuat Allah Ta'ala ridha. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah, kaitafuzu bijannatih, agar kalian beruntung, kalian menang, membawa apa? Surga-surganya. Maksudnya bagaimana agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung, mendapatkan apa? Surga-surganya. Yang terakhir barakallahu fikum, perhatikan baik-baik ayat yang ke-36. Qala Allah Ta'ala berkata, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum wa lahum adzabun alim. Bayangkan, walaupun mereka berusaha, harta sebanyak apapun yang mereka miliki, berupa apa? Harta seluruh yang ada di dunia ini, taruhlah seluruh yang ada di dunia ini dan yang semisalnya lagi, harta sebanyak itu dijadikan apa? Untuk menebus dirinya biar selamat dari azab di hari kiamat, gak akan bisa. Bayangkan, gak sembarangan harta sebanyak apapun itu gak bermanfaat sama sekali. Untuk menebus dirinya gak bisa. Abu Lahab, bayangkan Abu Lahab dalam surat Al-Lahab bagaimana? Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan semua kekayaan yang dia ambil, yang dia dapatkan, ma'aghna, enggak bisa menyelamatkan. Paham ya? Enggak bisa menyelamatkan. Jadi yang bisa menyelamatkan bukan harta kekayaan, bukan harta simpanan, tapi yang bisa menyelamatkan adalah amalan yang saleh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat tafsirannya, atau kita lihat dulu. Sesungguhnya orang-orang kafir, kalaupun seandainya mereka memiliki apa yang ada di bumi seluruhnya dan yang semisalnya bersamanya, liyaftadu bihi, untuk menebus dirinya, min adabi yaumil qiyamah, agar selamat dari azab, menebus dirinya agar selamat dari azab, membayar gitu ya, bayar biar dirinya selamat dari azab di hari kiamat. Ma tuqabbila minhum, enggak diterima sedikit pun, enggak diterima sedikit pun, walaupun sebanyak apapun harta yang barakallahu fikum mereka curahkan atau menebus dirinya, enggak diterima. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Qala al-mufassirun asabahumullah, berkata ahli tafsir asabahumullah, innal ladzina jahadu wahdaniyatallahi wa syari'atahu law annahum malaku jami'a ma fil ardi, sesungguhnya orang-orang yang mereka menentang
ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menentang syariatnya. Kalau seandainya mereka memiliki seluruh apa-apa yang di bumi ini, wa malaku mislahu ma'ah, dan memiliki yang semisalnya bersamanya, sudah memiliki semua yang ada di muka bumi, memiliki lagi yang semisalnya, wa aradu an yaftadu anfusahum yaumal qiyamah min adzabillah bima malaku, kemudian mereka ingin menebus diri-diri mereka di hari kiamat kelak. Menebus apa? Menebus agar diselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tafsirannya itu ya, simak baik-baik. Dengan apa yang mereka miliki, ma taqabbalallahu dzalik minhum. Sungguh Allah taala tidak menerima itu semuanya dari mereka, enggak terima. Harta sebanyak itu enggak terima, bayangkan. Na'am, walahum adzabun muji', dan mereka mendapatkan adab yang menyakitkan. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kesimpulannya pada ayat yang kita baca ini ada peringatan bagi kita semuanya bahwasannya harta benda, kekayaan dan juga harta simpanan itu semuanya nanti tidak bisa menyelamatkan kita di hari kiamat. Yang bisa menyelamatkan kita nanti kelak adalah amalan saleh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan itu yang menentukan, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalan tersebut baik maka balasannya juga baik, dan jika amalan tersebut jelek balasannya pun juga jelek. Nasallaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin.